wabarakatuh. Oke, jadi kami dari ya. ya. Kami dari kelompok 3, di sini kami akan membahas tentang bisnis plan dari produk kami, yaitu Sweety Silky Pudding. Nah, di sini saya Nur Asia sebagai founder, atau bisa dibilang saya adalah pencetus bisnis ini, ide bisnis dari produk kami ini. Nah, karena saya adalah manusia yang makhluk sosial, jadi saya membutuhkan orang lain untuk membangun bisnis ini. Yang ada beberapa rekan yang akan saya perkenalkan, di antara memperkenalkan dirinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahara Ramdona. Saya adalah salah satu rekan dalam bisnis Sweety Silky ini, dan saya juga mempunyai rekan-rekan yang lain, antaranya ada Ismail, ada Ayu, sama Fajri. Ismail, silakan memperkenalkan dirinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ismail Natowijoyo. Saya sebagai Chief Operating Officer, dan rekan saya ada Fajri Alfa. Silakan Fajri memperkenalkan diri. Selamat siang semuanya. Ya. Izinkan saya mengenalkan diri. Saya Fajri Alfa Febrian sebagai Chief Marketing Officer. Selain itu, saya juga memiliki teman yang bernama Ayu Safitri. Silakan Ayu. Sepertinya Ayu sedang dalam kendala ya Pak. Wifi-nya katanya nge-lag. Ya oke, nggak apa. Kita coba di-unmute dulu Ayu, mana Ayu? Udah masuk belum? Udah Pak, ini pakai handphone. Oke. Maaf ya Pak. Ya nggak apa-apa, santai aja. Oke, Ayu lanjut. Boleh, Ayu memperkenalkan dirinya. Halo, saya Aisyah. Pak, maaf Pak, sebentar ya Pak. Saya Aisyah Fitri sebagai Chief Financial Officer. Ayu coba pakai earphone mungkin biar mungkin bisa biar lebih jelas. Kalau ada earphone. Ya, Ayu. Saya Aisyah Fitri Wahidi sebagai Chief Financial Officer. Ya baik, terima kasih Ayu. Kita langsung lanjut ya Pak. Ya, lanjut. Pembahasannya. Nah, sebelum lebih lanjut tentang bisnis plan kami, di sini saya akan memperkenalkan beberapa produk kami. Nah, Sweety Silky ini mempunyai store di Jalan Awan Pintu nomor 24 dengan nomor telepon 0857 8025 836. Nah, produk kami ada 3 macam varian, yaitu ada Pinkie Pie Pudding berbahan dasar Pinkie Pie, di antaranya ada Pinkie Pie Pudding
Tim Kipai puding ini berbahan dasar stroberi yang segar dan manis. Tidak hanya rasanya yang lezat, tetapi juga dapat menyehatkan tubuh karena mengandung protein susu. Nah, lalu ada Twilight Sparkle Pudding berbahan dasar talas. Varian rasa yang satu ini merupakan yang paling best seller di pasaran. Terlebih lagi mengandung vitamin B2 dan vitamin B2 karena terbuat dari susu. Puding juga akan kaya kalsium. Nah, lalu yang ketiga ada Rainbow Dash Pudding. Varian permen karet ini sangat manis serta lezat, ditambah dengan cream cheese yang gurih, menambah kelezatannya. Kita lanjut ke katalognya. Nih, bisa dilihat dari produk kami ini berbeda dari produk yang lainnya, karena produk kami ini memiliki karakter dan ceritanya masing-masing. Untuk puding dengan karakter Twilight Sparkle ini yang berwarna ungu. Lalu untuk puding berwarna pink ini berkarakterkan Pinkie Pie yang melambangkan tentang kebahagiaan. Lalu ada puding yang berwarna biru melambangkan karakter Rainbow Dash, ia melambangkan sifat tentang kesetiaan. Nah, di setiap pembelian puding kami memberikan motivation gift card seperti contoh yang ada di layar Anda. Bisa dilihat ada kata-katanya. Itu berbentuk motivasi. Contohnya untuk karakter Pinkie Pie yang berwarna pink ini, ia melambangkan tentang kebahagiaan. Jadi kami di sini memberikan sedikit motivasi. Tidak akan ada hal yang membuatmu bahagia kecuali dirimu sendiri yang memiliki kebahagiaan. Nanti untuk selengkapnya kami akan bahas di proposal yang akan kami bahas nanti. Mungkin cukup sekian dari saya. Nah, akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Jauhara. Baik, itu tadi penjelasan dari Saudari Asia ya. Saya lanjutkan. Yang pertama ada problem. Setiap bisnis pasti mengalami problem. Problem kita itu mengawali sebuah bisnis memang berawal dari kegemaran. Karena pada dasarnya melalui peluang bisnis di bidang kuliner seakan tidak ada habisnya, melihat banyak pesaing dan juga keanekaragaman kuliner. Oleh karenanya, kami membuat bisnis kuliner yaitu Sweetie Silky Pudding. Salah satu puding dengan rasa yang enak serta harga yang cukup terjangkau dan tentunya aman untuk dikonsumsi. Karena bahan yang kami gunakan itu tanpa menggunakan pengawet dan bahan kimia. Di sini ada solusinya. Sweetie Silky Pudding ini merupakan inovasi dari puding itu sendiri. Yang mana Silky Pudding kami ini berbeda dari yang lainnya karena mempunyai karakteristik sendiri, terlebih lagi teksturnya lebih lembut yang mengandung protein, susu serta cream cheese yang gurih sehingga dapat menambah cita rasa dari puding. Puding kami ini lebih nikmat saat dimakan karena teksturnya yang lembut melewati lidah sampai ditelan melalui tenggorokan, menciptakan sensasi kenikmatan puding yang unik. Di sini ada target market. Target market Sweetie Silky Pudding ini memiliki segmen target pasar seperti anak-anak, remaja, hingga dewasa dengan usia antara 6 sampai 45 tahun. Kami juga menargetkan pemasaran melalui Instagram, Facebook, TikTok, dan WA. Sekian presentasi dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh Saudara Ismail. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang market size. Jadi, populasi penduduk yang ada di Kota Bekasi menurut BPS tahun 2021 itu terdapat 5 kategori penduduk, yaitu yang pertama ada balita, yang kedua ada anak-anak, yang ketiga ada remaja, yang keempat ada dewasa, dan yang kelima ada lansia. Untuk balita itu sendiri, usianya kisaran 0 sampai 5 tahun. Untuk anak-anak 6 sampai 9 tahun, untuk remaja 10 sampai 24 tahun, untuk dewasa 25 sampai 59 tahun, dan untuk lansia 60 tahun ke atas. Untuk populasi sebanyak 109.766 jiwa, untuk anak-anak sebanyak 101.816 jiwa, untuk remaja sebanyak 343.641 jiwa, untuk dewasa sebanyak 697.107 jiwa, untuk lansia 96.796 jiwa. Jadi total penduduk yang ada di Kota Bekasi sebanyak 1.349.126 jiwa. Pertanyaannya,
berapakah jumlah orang yang makan puding? Nah, karena di sini target market kita itu usia 6 sampai 45 tahun. Jadi data yang kami ambil di sini hanya data populasi anak-anak, remaja, dan dewasa. Nah, untuk penduduk dewasa, acuan yang dilihat di BPJS itu kisaran 25 sampai 59 tahun. Sedangkan market target kita itu hanya sampai 45 tahun. Jadi di sini kami asumsikan market target kita itu hanya 70% dari total penduduk dewasa. Jadi jika 70%, maka 70% dikali 697.107, maka akan dihasilkan 487.974 jiwa. Ditambah dengan penduduk remaja sebanyak 343.641 jiwa dan penduduk anak-anak sebanyak 101.816 jiwa. Jadi total target market kita sebanyak 933.431 jiwa. Nah, untuk yang ketiga, frekuensi orang yang makan puding. Kan rata-rata penduduk masyarakat Indonesia itu makan 3 kali sehari, Pak. Kan setiap habis makan itu kan nggak mungkin orang itu ada makan penutupnya. Kan kadang ada yang nggak pakai makanan penutup, kadang ada yang pakai makanan penutup. Terutama dessert ini, Pak. Yang kita buat ini dessert puding ini, Pak. Ya. Oke. Kan ada orang yang makan puding itu sehari sekali, mungkin pas makan pagi doang atau mungkin pas makan sore doang. Bisa jadi sehari sekali atau 3 hari sekali atau mungkin bisa seminggu sekali. Nah, dari perbedaan-perbedaan itu, maka di sini kami mengasumsikan setiap orang makan puding itu 7 hari sekali alias seminggu sekali. Jadi di sini saya tulis 1/7, 7-nya ini artinya 7 hari dikali target market kita itu sebanyak 933.431 jiwa. Maka akan dihasilkan target market sebanyak 133.347 jiwa dikalikan dengan harga puding per pieces yang kami jual, yaitu sebesar 15.000. Maka akan dihasilkan market size sebanyak 2.205.000. Dan itu hanya di Kota Bekasi. Jika kami ingin memperluas pasar, mungkin di Jakarta mungkin lebih banyak lagi, Pak. Ya. Nah, cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan boleh nanya sedikit ya, itu berarti kan angka 2 miliar itu jangka waktu berapa, sebulan kah atau bagaimana nih? Seminggu, Pak. Seminggu ya, oke. Iya, seminggu, Pak. Kan di sini 7 hari, Pak. Ya. Ya. Oke. Terima kasih, itulah dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh Saudara Fadri. Dikomunikasikan dulu sama Bu Dewi. Saat itu kan yang di gedung nanti Bu Dewi yang mimpin. Ya, saya akan melanjutkannya ya. Yang pertama ada value proposition. Kemasan kami yang pertama unik, membuat sangat menarik dibanding dengan yang lain. Yang kedua, harga yang kami tawarkan cukup dibilang tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Kami juga memberikan card motivation seperti yang digambar sebelumnya untuk pelanggan yang membeli produk kami. Kami juga memberikan pelayanan yang ramah kepada pelanggan dan juga puding silky sangat lembut sehingga mudah untuk dikonsumsi. Sehabis itu ada revenue stream. Revenue stream yang kami gunakan merupakan dalam bentuk visi. Ya. Bisa pindah tempat nggak Pak Jri? Tolong nggak ketinggalan. Saya. Jadi ada mungkin Ya mungkin televisinya bisa dimatiin saya klik. umpamanya ya. Contoh pernah kan dulu tumpal kain kebalik. Kan mengatur kesalahan kita sama tuh yang melakukan. Itu bukan berarti dia baik. Tapi Jadi suara siapa ya? Suara dari pagi. Jadi jangan Nggak ada suara tuh sini. mungkin waktu saya lagi kan gitu. Contohnya jadi peduli sama kerjaan. Dilanjut jangan. Mana Pak Jri? Kalau dari jawabnya nggak bagus. Oke, lanjut Pak Jri. Kenapa, Pak? Lanjut. Dari mana nih? Suara dari kamu ya? Nggak tahu, Pak. Saya nggak ada TV juga. Oke, udah lanjut. Jangan mencari
Lanjut ya Pak, walaupun ada suara nggak. Kesalahan yang nggak penting. Itu suara dari Ella, Pak. Saya nggak di Saya Pak. mute-nya. Ella. Suara dari Ella, Pak. Oh, Iya, nggak di mute. Iya, Pak, bukan Ella, suara. Ella tolong mute dong, Ella. udah saya obat. Kita lanjut Fajri, sorry. Masih ada Pak. Mikrofonnya udah mati. Saya lanjut ya Pak. Oke, lanjut aja nggak apa-apa. Ya, Ini kita udah. lanjut revenue stream. Yang kami gunakan merupakan revenue dalam bentuk fix dengan jenis aset sales, yaitu pemasukan yang kami dapatkan merupakan hasil dari penjualan produk dalam bentuk fisik. Harga yang kami tetapkan juga sesuai dengan target. Metode pembayaran yang diberikan pelanggan adalah dalam bentuk tunai dan transfer via bank. Ya, bisa dilanjut. Oke, good. Boleh lanjut di Fajri? Selanjutnya saya- saya akan menjelaskan tentang go-to-market strategy. Market segmentation geografis. Seluruh penjualan dengan melakukan penjualan direct selling melalui Instagram, Facebook, TikTok, dan juga WA. Demografis. Usia 6-45 tahun, jenis kelamin laki-laki dan perempuan, status menikah, belum menikah, anak-anak, remaja, sampai dengan dewasa mereka yang bersekolah serta kuliah ataupun bekerja. Psikografis. Research yang ditujukan bagi masyarakat yang meluangkan waktu, berkumpul bersama kerabat, belajar, orang-orang yang menyukai makanan manis dan juga hidup modern, dan selalu up to date terhadap tren yang ada di zaman sekarang ini. Target. Sweet Silky ditargetkan untuk semua, baik laki-laki maupun perempuan, yang berusia dari 6 sampai dengan 45 tahun yang berada di wilayah Kota Bekasi. Positioning merupakan Sweet Silky sebagai produk healthy dessert yang mempunyai banyak manfaat, memiliki bahan baku yang berkualitas, tanpa pengawet, serta peduli terhadap kesehatan konsumen. Kompositor. 1. Membuat produk yang unik dari produk lain. 2. Menawarkan harga yang dapat bersaing. 3. Melakukan riset, mengamati, dan mengenali pesaing. Contoh pesaing. Ada Mel Silky Pudding, Yesha Silky Pudding, dan juga puding Bumai. Oke, Fajri bisa dilanjutkan untuk slide yang ini. Ya, saya akan melanjutkan. Di sini ada core team. Yang pertama ada Nur Asia sebagai founder. Kedua ada Zauhara Ramdona sebagai Chief Executive Office. Ketiga ada Ismail Notowijoyo sebagai Chief Operation Officer. Yang keempat ada Ayu Safitri sebagai Chief Financial Officer. Yang terakhir ada saya, Fajri Alfa Febrian, Chief Marketing Officer. Dan juga ada advisor, yang pertama teman, yang kedua tentunya keluarga. Di sini ada pencapaian. Pencapaian kami adalah dapat menambah pengetahuan baru tentang rencana bisnis yang akan dibangun. Mulai dari membuat produk, cara menawarkan produk, riset pasar, dan kompetitor, susunan tim, dan sistem manajemen. Di sini ada milestone. Menjadikan Silky Pudding unggul dan memiliki kualitas cita rasa yang baik. Yang kedua, membuat produk yang unik dengan yang lain. Yang ketiga, memiliki pasar yang luas secara offline maupun online. Ya, itu mungkin sekian BMC dari produk kami, Pak. Terima kasih. Oke, very good.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung lanjut ke itu Pak. Proposal Boleh, SWOT. nggak apa-apa. Sorry sebentar Nur, ada yang perlu diperbaiki kali ya sebentar, sorry. Bisa coba satu slide sebelumnya mungkin tadi ada yang salah ketik ya deh. Yang mana? Ini? Yang core team. Apa? Yang core team. Oh ini. Nggak masalah sih, cuma ya kurang huruf R-nya aja di sini, yang mana di tadi yang nomor 2 ini, Chief Executive Officer gitu loh. Core team. Oh iya Pak. Core team ini nggak Lupa apa-apa. nambahin. Ya nggak apa-apa, santai aja. Sama core team ini kalau mau pakai bahasa Inggris semuanya. Jadi ini core team, timnya itu pakai bahasa Inggris yang TEAM, core team gitu loh. Emang dibacanya tim tapi penulisannya tim gitu loh. Penulisannya TEAM gitu kan. Jadi dibacanya core team gitu. Itu aja sih, nggak apa-apa. Nggak masalah sih. Oke, lanjut. Kita langsung ke Word ya Pak. Kita langsung ke pembahasannya aja ya Pak. Boleh, nggak apa-apa, lanjut aja. Baik, kembali lagi sama saya Asia. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis background kami. Nah, Sweety Silky Pudding ini merupakan puding yang berbeda dari yang lainnya. Kenapa puding kami berbeda? Karena di setiap puding kami mempunyai cerita dan karakternya masing-masing. Dan kami mengangkat karakter kartun My Little Pony. Karena kartun My Little Pony bukan hanya sekedar kartun biasa untuk hiburan semata, melainkan di setiap episode mereka selalu memiliki pesan positif dari masing-masing karakternya. Maaf, Esia. Dari 6 karakter. Di saya belum keubah Pak, masih yang PPT. Saya keluar dulu ya. Nanti masuk. Belum ada share screen-nya. Iya. Share screen-nya belum, Belum ada. Belum. Iya. Coba di refresh dulu aja, coba ganti dulu. Udah. Iya. Loh, kok ini? Udah. Belum. Kok belum sih? Asia masih stuck di Canva. Masih di Canva, ya. Canva apa nih? Canva.co apa nih? Canva.com. Coba ya. Sekarang? Belum. Coba Isia share screen-nya dikeluarin dulu, nanti dibuka lagi gitu. Oh ya. Sekarang Ya, udah. Good. udah ya? Ya. Oke, kita ulang ya Pak. Oke, lanjut aja langsung, nggak apa-apa. Nah, kembali lagi sama saya Asia. Di sini saya akan membahas tentang bisnis background kami, yaitu Sweety Silky. Puding merupakan puding yang berbeda dari yang lainnya. Kenapa puding kami berbeda? Karena di setiap puding mempunyai cerita dan karakternya masing-masing. Dan kami mengangkat karakter kartun My Little Pony. Karena kartun My Little Pony bukan hanya sekedar kartun biasa untuk hiburan semata, melainkan di setiap episode mereka selalu memiliki pesan positif dari masing-masing karakternya. Nah, dari 6 karakter dengan masing-masing sifat, kami hanya mengambil 3 karakter, yaitu Twilight Sparkle, Pinkie Pie, dan Rainbow Dash. Di setiap puding, kami memberikan sebuah kartu motivasi yang melambangkan karakter masing-masing sifat agar para konsumen kami bisa membaca dan memotivasi diri mereka. Sifat apa saja nanti akan dijelaskan oleh Jauhara setelah saya. Nah, kita langsung lanjut ke ide bisnis ini. Bisnis ini bermula karena pengalaman dari pribadi diri saya sendiri, yaitu di mana saya pernah menghadapi suatu keadaan di saat saya berpikir tidak dapat melakukan atau menggapai suatu hal. Dan pada saat saya masih sangat pesimis dengan diri saya melihat tulisan di sebuah dinding yang di mana memiliki kata-kata "you can do it".
yang artinya kamu bisa melakukannya. Mungkin untuk sebagian orang tulisan tersebut itu biasa, namun bisa saja untuk sebagian orang lainnya sedikit motivasi itu berharga, karena kata-kata tersebut membuat saya menjadi termotivasi untuk melakukannya dan akhirnya berhasil dan menaklukkan ketakutan saya dengan baik. Maka itulah alasan kami menuangkan karakter dan memberikan kata motivasi di setiap produk puding kami. Ini contoh untuk motivasi gift card-nya, dan kita langsung lanjut ke visi misi. Visi kami menjadi usaha silky puding yang unggul dengan kualitas cita rasa yang terbaik di Kota Bekasi. Lalu ada misi yang pertama, membuat aneka puding fresh dengan keunggulan-keunggulan yang dimiliki dengan memperhatikan nilai gizi, lalu memberikan dan menerapkan pelayanan yang baik dan berkualitas demi kepuasan pelanggan, serta menjaga kualitas produk dan terus berinovasi. Lalu yang terakhir ada meningkatkan kualitas dan proses pengolahan produksi yang terjamin baik dari bahan yang terbaik. Cukup sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Jauhara. Boleh, Jauhara? Jauhara, are you there? Ya, sebentar saya tutup pintu dulu, lanjut aja ya. Bentar, tutup pintu sebentar. Kenapa, Pak? Halo, Jauhara. Tidur ya? Oh, Pak Jadi bisa melanjutkan? Oh ya, bisa. Scroll ke bawah ya. Nah, di sini atas. Nah, di sini ada produk description. Kami memiliki 3 varian rasa. Yang pertama ada taro. Kita bahas taro dulu. Berbahan dasar talas, varian rasa yang satu ini merupakan yang paling best seller di pasaran, di mana puding berwarna ungu yang berkarakter like sparkly. Fajri. Ya. Fajri. Iya. Sebentar ya. Tadi nggak ada suaranya emang ya? Nggak ada. Tadi nggak ada. Udah gue lanjutin dulu ya. Oke. Ya, silakan. Bentar. Nge-lag banget lagi. Yang saya akan menjelaskan di sini ada 3 varian rasa. Yang pertama ada taro. Ya. Kenapa lagi? Sebentar. Halo. Halo, ya. Ya. Lanjut. Halo. Lanjut aja, Ra. Sebentar, Pak. Nge-lag banget. Apanya nggak? Ini jaringannya nge-lag banget. Bentar. Halo. Ya. Iya, saya akan menjelaskan di sini ada 3 varian rasa. Yang pertama ada taro. Kita bahas taro dulu. Taro itu berbahan dasar talas. Varian rasa yang satu ini merupakan yang paling besar di pasaran, di mana puding berwarna ungu yang berkarakter twilight sparkle ini melambangkan kebijaksanaan. Ia mempunyai sifat rendah hati dan selalu berpikir sebelum bertindak ataupun berbicara. Melalui puding ini, kami berharap para konsumen kami bisa mengetahui sedikit tentang arti kebijaksanaan. Yang kedua ada bubble gum. Varian rasa permen karet yang satu ini juga tidak kalah enak dengan taro. Rasanya yang manis membuat semangat siapapun yang mengkonsumsinya. Puding berwarna biru yang berkarakter Rainbow Dash memiliki karakter berani
dan kesetiaan terhadap temannya sangat tinggi, di mana hal itu ditunjukkan ketika ia dihadapi pilihan mendapatkan kesenangannya sendiri dan merugikan temannya atau ia membantu temannya. Dan Aceh tolong share lagi dong. Ya. Sudah? Kasih ya. Oh, udah. Di sini belum? Oh, udah. Udah. Dan cukup mengkagetkan, ia memilih untuk membantu teman-temannya dan melupakan kesenangan pribadinya. Maka melalui puding ini, kami berharap konsumen kami dapat memahami tentang arti kesetiaan. Yang ketiga ada strawberry. Strawberry ini berbahan dasar buah strawberry yang segar dan manis. Tidak hanya rasanya yang lezat, tetapi juga menyehatkan tubuh. Puding berwarna pink yang berkarakter Pinkie Pie melambangkan tentang kebahagiaan, di mana karakter tersebut selalu ingin membuat orang di sekelilingnya bahagia dan bisa menjadi dirinya sendiri. Ia mengajarkan ketika menghadapi masalah. Tidak harus selalu dihadapi dengan ketakutan dan kecemasan. Karena di setiap masalah pasti ada pelajaran dan masalah apapun pasti akan berlalu. Jadi melalui puding ini kami berharap para konsumen kami dapat mengerti bahwa kebahagiaan itu penting. Oke, very good. Di sini saya akan menjelaskan organization struktur. Nah, Yang pertama ada founder kami. Sorry. Ya. Break dulu ya nih, waktunya apa? Udah mau habis. Nanti break dulu sekitar berapa nih? 10 menit kali ya. Iya, Pak. Nanti kita balik lagi tuh jam 2 kurang 5 menit ya paling lambat ya. Apa ya? Iya, Pak. Ini kan saya masih pakai yang 40 menit ya, yang masih yang free. Jadi nanti kita break dulu aja sekitar 5 menit, nanti baru kita balik lagi gitu ya. Oke? Oke, Pak. Iya. Oke, I'll see you around and don't go too far. Oke, saya izin ini ya, rekam ya. Silakan. Kita tadi baru sampai ke di struktur organisasi ya. Iya, Pak. Oke, sip. Kita lanjut ya. Yuk. Di sini ada organization struktur. Yang pertama ada founder kami yaitu Saudari Nur Asia dan saya sebagai Chief Executive Office yang biasa dikenal sebagai CEO. Dan di sini Ismail Notowijoyo sebagai Chief Operation Officer, Ayu Safitri sebagai Chief Financial Officer, dan Fajri Alfa Febrian sebagai Chief Marketing Officer. Dalam perusahaan terdapat unsur pimpinan yang menentukan kebijaksanaan perusahaan yaitu CEO, COO, dan CFO, dan CMO. Unsur pimpinan ini bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya masing-masing. Berikut beberapa peran penting jabatan di sebuah organisasi perusahaan. Yang pertama, founder. Founder pemilik atau pendiri sebuah organisasi, perusahaan, komunitas, dan lain sebagainya. Founders biasanya disandang oleh pemilik atau tokoh kunci dalam sebuah perusahaan. Yang kedua, ada Chief Executive Officer yang biasa dikenal dengan CEO. Adalah pemegang kuasa tertinggi dalam perusahaan dan memiliki tanggung jawab untuk menetapkan suatu kebijakan berkaitan dengan keberlangsungan perusahaan. Yang ketiga, ada Chief Financial Officer. Chief Operating Officer adalah pimpinan yang memiliki tugas mengurus dan membuat kebijakan perusahaan pada bagian operasional. Chief Operating Officer sering juga disebut dengan kedua dari CEO. Yang ketiga ada Chief Financial Officer adalah bagian dari pimpinan yang mengurus bagian keuangan perusahaan. Yang terakhir ada Chief Marketing Officer, adalah sebuah posisi eksekutif atau pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab dalam urusan marketing atau pemasaran. Ya, bab 2 bisa dilanjut dengan Saudara Mail. Ya, baik, saya akan melanjutkan dari
Saudara Ara. Layout bisnis model kanvas. Layout bisnis. Layout adalah penataan elemen desain dalam kaitannya dengan bidang untuk membentuk penataan artistik. Ini juga dapat disebut sebagai bentuk dan manajemen lapangan. Tujuan utama tata letak adalah untuk menyajikan elemen, gambar, dan teks dengan cara berkomunikasi dan membuatnya lebih mudah bagi pembaca untuk menerima informasi yang disajikan. Ini contoh tabelnya. Nah, bisnisnya adalah Sweety Silky, dirancang oleh Nur Asia dan Zaurah Ramdona. Yang pertama ada key partners. Di sini kami menjalin kerjasama dengan pemasok bahan baku, pemasok kemasan, kurir logistik, marketplace, retailer, reseller, komunitas. Yang kedua ada key activities. Yang pertama yaitu pengadaan bahan baku, produksi, promosi, distribusi, penelitian, dan pengembangan produk. Key research, yaitu yang pertama alat untuk mengolah puding, yang kedua paten atas nama usaha, yang ketiga ahli gizi dan karyawan. Unique value proposition. Yang pertama ada performance, yang kedua ada design, yang ketiga ada customization, yang keempat ada risk reduction, yang kelima ada accessibility, convenience, or usability. Terus customer relationship. Yang pertama ada promo dan potongan harga. Yang kedua memberikan tips diet sehat untuk konsumen. Terus untuk channelnya, yang pertama kami melalui media sosial berupa Facebook dan Instagram. Untuk delivery-nya menggunakan Gojek, Grab, dan Shopee Food. Untuk customer segment, yaitu untuk penduduk Bekasi dan sekitarnya, untuk pencinta makanan sehat, masyarakat program diet anak-anak usia sampai usia dewasa. Untuk revenue streamnya, yaitu yang pertama asset sales, yaitu penjualan puding itu sendiri. Yang kedua payment metode atau metode bayarannya bisa melalui tunai, transfer, atau cash on delivery atau COD. Ketiga fixed menu pricing. Untuk cross structure-nya, yang pertama value driven, yang kedua fixed cost, yaitu berupa gaji karyawan dan listrik, yang ketiga variable cost, yaitu biaya bahan baku dan operasional. Bisa ke bawah lagi? Ini bagus. Key partnership. Dalam hal ini partner Sweety Silky adalah pemasok bahan baku beberapa supplier yang memiliki peran penting dalam proses produksi, antara lain supplier Silky Pudding Forisa, supplier Myfla Nutrijel, supplier gula, supplier telur, Gojek, Grabbike, Shopee Food, Indomaret, dan Alfamart. Upaya yang dilakukan untuk membangun dan menjaga hubungan yang baik adalah dengan membayar tagihan tepat waktu. Hal ini membuat Sweety Silky semakin dipercaya oleh supplier dan membuat perusahaan mempunyai data historis yang baik sehingga dapat dengan mudah mencari ke pemasok-pemasok lain ketika mencari bahan lain yang dibutuhkan. Pada Sweety Silky, jika dikategorikan, maka Sweety Silky termasuk dalam tipe partnership buyer supplier. Yang B, key activities. Dilihat dari kategorinya, Sweety Silky termasuk ke dalam kategori jenis aktivitas production. Karena aktivitas yang dilakukan berhubungan dengan desain, membuat dan menyampaikan produk yang dibuat dalam jumlah tertentu dengan kualitas yang baik. Aktivitas yang dijalankan oleh Sweety Silky sehari-harinya adalah menerima pesanan, memproduksi pesanan, dan mengantarkan pesanan ke tempat yang diinginkan pelanggan. Ini hanya berlaku jika pelanggan menggunakan sistem cash on delivery atau COD. Cara yang dilakukan Sweety Silky agar proses produksi dapat efektif dan efisien adalah dengan melakukan penghematan pada pemakaian listrik, air, dan penghematan bahan bakar bensin. Yang C, Sweety Silky memiliki key resort. Sweety Silky memiliki 3 jenis sumber daya kunci.
yaitu sumber daya fisik, manusia, dan finansial. Yang pertama, sumber daya fisik. Beberapa sumber daya fisik yang disebutkan adalah rumah produksi, perlengkapan produksi, motor untuk delivery, chiller, showcase, dan lemari pendingin. Yang kedua, sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang diketahui bahwa saat ini pegawai Sweety Silky hanya beberapa saja dan belum banyak memiliki kemampuan di dalam hal pembuatan puding, pendidikan internet, dan marketing komunikasi. Namun, perusahaan melakukan upaya-upaya yang dilakukan agar karyawan atau sumber daya manusia dapat berjalan dengan optimal. Upaya yang dilakukan salah satunya adalah training di saat longgar atau tidak ada pesanan. Yang ketiga, sumber daya finansial. Sumber modal Sweety Silky berasal dari modal pribadi dan juga dana dari investor. Tetapi proporsi modal terbesar dimegang oleh modal pribadi. Pengelolaan keuangan pun juga diatur oleh perusahaan utama pribadi yang mengatur arus keluar dan masuk dana Sweety Silky. Jika dilihat dari segi finansial, dapat diketahui bahwa modal yang dimiliki oleh Sweety Silky telah cukup untuk menjalankan bisnis usaha ini. Tetapi perusahaan masih terhambat dalam permodalan untuk berkembang. Cukup sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Fajri. Saudara Fajri, dipersilakan. Selanjutnya ada D, value proposition. Nilai-nilai yang sudah diberikan dan digolongkan dalam elemen-elemen terkait dengan volume value proposition adalah sebagai berikut. Yang pertama ada performance. Sweety Silky menjamin ketepatan waktu dalam penyelesaian pemesanan sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Dalam hal memberikan pelayanan tentunya juga sangat ramah. Selanjutnya ada customization. Sweety Silky sebenarnya tidak melayani permintaan customizable produk, tetapi Sweety Silky dapat menambahkan desain tambahan untuk beberapa request pelanggan. Selanjutnya ada desain. Sweety Silky merancang desain kemasan dan logo sendiri untuk menciptakan desain yang eksklusif dan berbeda dari yang lain bagi para pelanggannya. Ada risk reduction. Untuk delivery, perusahaan menggunakan delivery box yang sudah dilapisi oleh aluminium foil, lalu diisi dengan blue ice atau dry ice agar suhu di dalam delivery box tetap dingin. Selain itu, perusahaan memberikan informasi kepada pelanggan agar segera memasukkan terkait perusahaan memberikan puding ke dalam kulkas dan tidak menggoyangkannya kotak agar puding tidak tumpah. Selanjutnya ada accessibility. Sweety Silky menyediakan sistem delivery untuk pembelian produknya dan delivery terbatas pada area Jakarta dan juga Bekasi. Terkait informasi, pelanggan bisa mendapatkan informasi tentang perusahaan atau produk-produknya dari brosur maupun media sosial. Selanjutnya ada convenience atau usability. Menurut pelanggan, tingkat kemudahan mengkonsumsi produk dari Sweety Silky sudah mudah untuk dikonsumsi. Selanjutnya ada customer relationship. Customer relationship ini sebenarnya menjaga pelanggan jika sudah beli di produk kami agar bisa balik lagi ke kami membelinya. Nah, dengan ini kami memberikan ID card. Tidak hanya ID card, kami juga memberikan ID card berupa nomor WhatsApp dan juga username Instagram agar pelanggan itu bisa dapat info nih, kabar terbaru dari produk kami kayak promo, diskon, varian rasa baru. Nah, sedangkan itu jika konsumen yang sudah mengetahui produk kami. Jika belum, kami akan memasarkannya, mempromosikan lewat bazar-bazar. Nah, ini bazar sangat ampuh dikarenakan setiap yang ke bazar ini kan berbagai kalangan usia yang bertujuan untuk membeli sesuatu di bazar. Nah, selain itu kami juga akan menyebar brosur. Lanjut. Channel. Selanjutnya ada channels. Channels ini menjangkau bagaimana customer melalui media seperti website,
aplikasi salesperson, hingga online advertisement. Sedangkan di usaha kami dalam menjangkau customer dengan cara melalui salah satu aplikasi yang sering digunakan masyarakat, yaitu ada aplikasi Instagram, Facebook, dan juga WhatsApp. Sweety Silky juga tersedia di Shopee Food serta GrabFood. Dengan ini sangat membantu konsumen berhubungan langsung dengan kami tanpa harus bertemu. Tentunya juga bisa order tanpa harus keluar rumah. Selanjutnya ada customer segment. Saat ini customer segmen Sweety Silky menargetkan pelanggan di usia 6-45 tahun. Dari segi ekonomi pembeli, produk ini dapat dibeli dari berbagai macam kalangan, seperti kalangan menengah ke bawah maupun kalangan menengah ke atas. Dikarenakan Sweety Silky, kami tidak memiliki harga yang tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah, bisa dibilang merakyat. Selanjutnya ada revenue stream. Aliran pendapatan yang masuk ke kami yang didapat dari pelanggan. Karena dalam menjalankan bisnis ada biaya yang harus dipertimbangkan, seperti produk, sewa tempat, bahan baku, atau tenaga kerja. Aliran pendapatan ini sendiri berasal dari penjualan produk kami dengan menjual secara online, membuka lapak di bazar-bazar, dan juga menyewakan tempat di pinggir jalan untuk menjual produk ini. Lanjut. Yang terakhir ada cost structure. Dalam cost structure terdapat dua biaya. Yang pertama biaya tetap, yang kedua adalah biaya variabel. Kita bahas biaya tetap dulu. Biaya tetap terjadi secara teratur dan tidak mungkin mengalami fluktuasi atau naik turun dalam waktu tertentu. Contohnya, sewa tempat, peralatan, biaya tenaga kerja, alat tulis kantor, brosur, gas, listrik, dan lain-lain. Sedangkan biaya variabel adalah biaya yang mudah berubah-ubah sesuai dengan jumlah hasil produksi. Contohnya, jika kita di bulan Januari kami memproduksi 10 cup, sedangkan di bulan Februari kami memproduksi 20 cup, di sini akan terjadi yang namanya biaya variabel. Biaya variabel diantaranya cup, susu, pewarna makanan, gula, maizena, dan Nutrijel. Sekian dari presentasi saya, mungkin bisa dilanjutkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 3, Financial Plan. Business Preparation Budget. Dapat kita lihat dari tabel 3.1 ini menjelaskan tentang alat tulis kantor seperti buku kas, nota, pena, brosur, dan juga label logo. Selanjutnya, ada tabel 2 yang menjelaskan tentang peralatan dapur seperti kompor, tabung gas, panci, serbet, centong, pisau, gelas ukur, dan juga kap puding. Bisa ke bawahan, sih. Selanjutnya, di tabel 3.3 dapat kita lihat bahwa dia menjelaskan tentang bahan produksi. Bahan produksinya seperti susu kental manis, susu UHT full cream, gula, perasa, Nutrijel plain, maizena, dan juga perwarna makanan. Ke bawah lagi. Selanjutnya bab 4, penutup. Kesimpulannya ialah dalam kegiatan ini menjual kuliner kita perlu tahu target pasarannya apa yang konsumen mau, lokasi usaha yang strategis, kemasan yang menarik. Selain itu ada juga aspek-aspek lain yang membuat usaha ini terus berjalan. Usaha Sweety Silky ini adalah usaha yang menjanjikan di mana makanan ini adalah hal yang sering dicari masyarakat. Dengan harga yang cukup terjangkau, masyarakat dapat menikmati puding yang lezat. Harapannya untuk Sweety Silky yaitu memiliki motivasi baru tentang puding ini. Tidak hanya puding, mungkin ke depannya puding tersebut diberi fla atau buah-buahan seperti jeruk untuk menambah daya tarik
pembeli. Bisa juga memodifikasi tempat yang lebih menarik. Jika semua bisa berjalan baik, mungkin akan mempunyai toko sendiri dan tentunya bisa mempekerjakan orang lain yang membuat jumlah pengangguran sedikit berkurang. Mungkin cukup sekian Pak dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang mau nanya mungkin dari teman-teman yang lain? Silakan, kelompok lain. Oke, sembari menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain, kalau saya boleh tanya ya, Nur sama dan yang lainnya, ini usahanya sudah mulai berjalan atau masih dalam rencana ya? Sudah mulai running mungkin, Nur? Kita masih baru rencana sih Pak, tapi kita udah bikin katalog gitu, jadi tinggal memulai aja. Oke. Ya. Udah kalau dari saya sih udah oke, udah bagus ya. Tapi paling kira-kira ini nih yang sering saya tanyakan di awal ya, maksudnya kalau buat Nur sendiri nih kira-kira gimana nih, usaha ini sesuai nggak sih dengan passionmu? Sesuai dengan passionmu nggak? Nur, bisa dengar suara saya? Pak, iya, sebenarnya saya sih kurang passion ya kalau di bisnis. Saya lebih ke action gitu sih Pak. Maksudnya kayak saya nggak begitu tertarik ke penjualan bisnis makanan. Kamu lebih tertariknya di apa? Saya lebih, kalau saya lebih ke desain, mungkin kayak misalnya saya yang bikin desainnya gitu. Saya lebih suka mendesain daripada untuk harus berjualan. Mungkin saya bisa berada di belakang. Nggak masalah, oke, nggak apa-apa. Ya, karena kan dalam satu kelompok juga pasti kan nanti kan akan berbeda-beda passionnya gitu kan ya. Oke, kalau menurut Ismail sendiri gimana Ismail? Kira-kira makanan itu, bisnis makanan itu sesuai nggak sih dengan passion dirimu gitu loh? Kalau sekarang sih mungkin belum tahu ya Pak. Cuman nanti kalau depannya kalau misalnya punya modal mungkin nanti pelan-pelan lah ngerintis lah Pak. Kalau misalnya ada modal sendiri gitu loh Pak, bukan dari orang tua. Ya. Itu aja sih Pak. Oke. Ya, kalau salah sih sebenarnya konsepnya sih udah konsepnya sih bagus ya. Jadi apa Sweetie Silky gitu kan namanya lucu, itu juga ada konsepnya kayak apa, kayak tadi ada kartu nama gitu kan yang ada karakternya. Karakter apa tadi, Pinkie Pie, itu Rainbow Dash ya. Saya lupa sih, kalau yang saya ingat tuh boneka anak saya itu ada apa yang kuda-kuda ini apa yang Pinkie Pie atau apa ya, lupa saya. Iya Pak, saya juga punya banyak Pak, Pinkie Pie. Nah, sebenarnya itu unik gitu loh. Jadi ya jualan apa namanya, silky gitu apa namanya, ini puding. Nah, itu disertai dengan kayak ada kata-kata kata mutiara Motivasi. atau kata-kata motivasi. Itu sebenarnya unik sih sebenarnya gitu loh. Kan belum pernah ada gitu kan. Dan juga tadi saya lihat jadi udah ada perhitungan market size itu ya sebenarnya sih kayak perhitungan market size itu kan ya masih kira-kira lah ya gitu ya kan. Itu juga saya sih itu udah bagus. Kemudian juga tadi ada apa namanya ya ada sempat melihat juga sempat survei juga kan siapa yang menjadi kompetitornya, itu juga udah oke, udah bagus gitu. Itu sebenarnya udah bagus sih konsepnya gitu loh. Nanti ya ya tinggal sebenarnya sih kalau tinggal dirapiin aja, saya tinggal disempurnakan aja, nanti kalau memang mau dijalanin ya pelan-pelan aja gitu loh, pelan-pelan gitu kan ya jalanin ya. Kalaupun juga misalnya pengen sewa pengen punya tempat sendiri atau misalnya kayak ada kafe atau apa ya, sebenarnya sih bisa aja dari rumah kalian atau mungkin dari garasi kalian, misalnya ya garasi yang atau mungkin ruangan di dalam rumah yang disulap misalnya jadi kayak mirip kafe gitu loh. Ya sebenarnya kalau kayak konsep ini aja yang kalau seperti ya Elon Musk, kemudian juga Steve Jobs almarhum, mereka mulai usahanya kan tuh sebenarnya dari garasi rumah gitu kan ya. Ya bisa dari apa, maksudnya ya kita memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita aja gitu loh. Jadi yang
yang tanpa harus misalnya sewa tempat yang mahal. Mungkin di antara teman-teman yang berempat ini mungkin yang berlima ini maaf, punya tempat atau rumah yang mungkin yang lumayan strategis gitu, yang mungkin agak di pinggir jalan besar, atau di misalnya pasti masuk ke gang. Jadi orang ya, kalau orang lalu lalang tuh ngelihat gitu loh. Itu sih ya. Misalnya kalau di rumah siapa, misalnya di rumahnya Fajri, misalnya rumahnya lumayan luas lah gitu ya. Terus juga ya ada rumahnya juga lumayan strategis, ya bisa aja pakai mungkin tempatnya Fajri, tapi ya misalnya ya ada, ya misalnya saya katakanlah ada biaya, ada bayar, tetap ada misalnya bayar uang sewanya berapa gitu kan ya. Mungkin juga ada bayar sewa listrik, biaya listriknya berapa juga kan, tetap harus dipikirkan juga gitu loh. Nah, ya seperti itu sih. Itu. Oke, kemudian juga saya pernah jelasin ke Nur ya, kalau pakai kalau pakai karakter gitu kan, karakter apa namanya nih yang rainbow apa? My Little Pony, Simplify. karakter My Little Pony. Kuda-kuda poni itu kan ada, sebenarnya tuh ya kamu harus sebaiknya sih ya ada bayar royalti lah ya. Tapi nggak apa, nanti ini kita lupakan dulu aja. Jadi sebenarnya sih sepengennya misalkan kalau di Nur kamu tuh jago desain, kenapa nggak misalnya desain karakter lain yang lucu, yang unik gitu loh. Gitu. Jadi yang disesuaikan dengan sifat-sifatnya. Kalau sifatnya tadi apa, yang happiness tuh seperti apa sih karakternya? Kira-kira binatang apa sih yang selalu happy gitu, misalnya kucing kah, atau mungkin apa? Mungkin mungkin kelinci atau yang lain. Kalau karakter pemberani itu gambarnya apa, kira-kira diwakili karakter apa nih, misalnya ya kuda, mungkin kudanya kuda yang berbeda gitu loh. Misalnya Oh iya, karakter sendiri iya, gitulah ya Pak. karakter sendiri aja. Jadi atau mungkin ya dalam kita mungkin pakai silhouette dari teman-teman aja. Kalau di antara kalian berlima, siapa sih yang paling pemberani gitu loh. Misalnya Ismail, nah itu pakai silhouette Ismail aja mungkin gitu loh. Nah, kayak gitu-gitu aja. Jadi yang lucu-lucu aja gitu loh. Jadi diambil dari sekitar kita aja gitu loh. Gitu. Kan soalnya tadi kan Nur bilang kan kamu suka ngedesain gitu kan ya. Jadi padu aja di desain dengan dengan pudingnya itu. Mungkin yang ada yang jago bikin puding siapa, misalnya Ayu, atau mungkin siapa lagi, misalnya tadi Zohara jago bikin puding. Terus nanti yang pinter jualan misalnya siapa, Fajri sama Ismail. Nah, itu kan jadi saling melengkapi gitu loh. Jadi ya seperti yang tadi kamu bilang di awal aja, Nur, kan kamu sebagai makhluk sosial ya, pasti kan yang saling membutuhkan. Jadi saya butuh teman-teman pun juga butuh saya. Gitu kan, Nur butuh Ismail, butuh Fajri, butuh Ayu, butuh Sauhara juga sama, butuh teman-teman yang lainnya juga gitu. Jadi saling melengkapi. Bisnis kan seperti itu gitu loh. Ya kan, nggak mungkin bisnis itu bisa mengerjakan semuanya sendiri kan. Ya contohnya misalkan kalau kayak cup ya, kamu cup pasti kamu carinya kan ke supplier cup gitu kan. Terus apalagi misalkan kalau untuk puding misalnya butuh apa? Butuh santan, butuh tepung terigu, butuh telur, itu kan pasti mencari supplier telurnya siapa sih yang bisa ngasih harga murah gitu kan ya. Siapa nih supplier terigu yang bisa ngasih harga bagus, siapa. Nah, itu kan kita saling membutuhkan kan, nggak mungkin kan apa namanya? Ya, misalnya Nur bikin peternakan ayam sendiri supaya telurnya bisa diambil, kan jadinya malah jadi lebih mahal gitu loh. Ya kan seperti itu. Atau mungkin Nur bikin pabrik tepung terigu sendiri, wah nggak, mahal banget itu biayanya gitu kan. Kita saling membutuhkan, itu benar gitu loh. Seperti itu kan, bisnis itu kan sebenarnya kan yang saling menguntungkan, saling membutuhkan. Oke, lo ada kemampuan apa sih nih? Kita ada kemampuan apa yang bisa kita tawarkan ke orang lain, kan seperti itu gitu loh. Gitu, itu dari saya sih. Ada teman-teman yang lain mungkin yang mau nanya, silakan. Ella mungkin mau nanya, Selfie, Martin. Silakan kalau yang mau nanya, atau mau ada yang ditambahkan dari teman-teman yang lainnya, dari Nur. Fajri boleh tolong ditambahkan? Belum Pak, belum ada.
Oke, kalau mungkin dari teman, kalau Fajri sendiri kira-kira passionnya apa Fajri? Saya kayak ini jualan ya jatuhnya Pak ya. Belum ada sih Pak, mungkin belum adanya karena nggak tahu ilmu-ilmu jualan apa gitu. Mungkin kalau udah ada ilmunya jadi pengen. Sebenarnya kalau jualan itu ya dari praktek sih, Fajri lebih kepada praktek sih. Iya. Praktek jadi Saya juga. langsung ya bisa dibilang ya kalau misalkan kayak misalkan Fajri belajar berenang kan nggak ada kelas teorinya kan, langsung nyebur ke kolam gitu kan. Iya. Cuma dipilih kolam yang cetek dulu gitu kan. Nggak mungkin langsung diceburin di laut ya ini ya game over lah gitu kan ya pasti Iya, harus mulai dulu ya Pak ya. Betul, yang ibarat itu ya Pak, berenang kayak kita harus nyemplung dulu Tadi biar kan tahu begitu gimana Esi ya. airnya. nyemplungnya kan juga dipilih-pilih, jangan langsung nyemplung yang di laut bebas di Iya. samudra, tapi di kolam renang dekat rumah yang kita dulu aja, yang saya 1 meter dulu coba gitu. Iya, Ya gitu kan. Ya dari kalau udah mahir nanti baru di kolam yang misalnya kolam 2 meter gitu kan. Kalau udah mahir lagi mungkin nanti coba lah kemana gitu kan. Ke pinggir laut Iya. ya. Kita nggak langsung nyebur ke samudranya kan ya. Gitu loh. Gitu. Bisa menghilang langsung. Bisa ngilang nanti kamu dimakan hiu lagi kan. Enggak. Hilang bisnis saya sama sayanya hilang itu Pak udah. Iya makanya. Jadi belajarnya bertahap misalnya. Kalau yang berbisnis ini tuh Pak biasanya dari kelompok kita tuh Ara sama Ayu yang udah biasa jualan. Oke. Nah, itu misalnya Fajri belajar sama Ayu, belajar sama Zohara gitu. Jadi misalnya Fajri udah terbiasa jualan kuliner, nanti bisa jalan sendiri. Nah, kan kayak gitu. Gitu. Jadi orang tuh misalnya kalau orang jualan ya nggak mungkin langsung dilepas gitu aja kan. Pasti nanti kita mendampingi yang senior dulu gitu kan. Kayak di kantor kan gitu kan. Misalkan kamu Fajri kerja sama dulu kayak saya dulu kerja di konsultan, saya juga mendampingi senior konsultan dulu kemana-mana, dampingin. Kayak jadi asrot sama asisten sorot gitu kan. Helper ya Pak, helper. Nyiapin PowerPoint-nya, nyiapin laptopnya, nyiapin proyektornya kayak gitu dulu sampai begitu loh. Nah, baru ya ngikutin, kayak begini, pola pikir kayak gini, mindset-nya seperti ini, itu baru kita pelajarin gitu. Jadi semua ada tahapannya sih gitu loh. Tapi yang penting dia jangan takut gagal gitu aja sih. Karena apa? Karena saat ini jadi kalau saya lulus kuliah di zaman saya dengan lulus kuliah di zaman kalian itu beda gitu. Kalau lulus kuliah zaman saya dulu S1, saya pasti tanya sama om saya, "Win, sekarang kerja di mana?" gitu. Wah, sampai diledekin, "Wah, kamu sekarang jadi orang ya, khusus jadi uang kowe gitu." "Uang cilik, Om." gitu. Aku ngomong gitu kan. Ya aku jadi maksudnya ya masih belajar gitu kan, uang cilik gitu kan. Nah kalau sekarang mungkin kalian ya sekarang zamannya beda ya. Pengennya sih saya kalian itu ya setelah lulus ya kalian punya usaha gitu kan. Ya usaha kecil-kecilan aja, usaha rumahan gitu kan. Ya bisa menghidupi misalnya ada karyawan 1 ke 2 orang gitu kan. Gitu loh. Itu sih dari saya. Ya siap Pak, siap. Gitu, jadi santai aja Fajri, ya jangan Tapi anyway, kalau dari kamu sendiri apa Tegang banget Fajri ya. Ada yang benar-benar disukai nggak Fajri? Apanya Pak yang benar-benar disukai maksudnya? Ya misalnya passionnya kamu apa misalnya? Ya hobi otomotif Kak, motor atau suka saya lebih ini sih Pak, suka bola aja, suka bola. Oke. Itu passion Pak. Ya, passion bener. maksudnya. Iya, bola tuh passion, benar. Sia jangan ketawa-tawa Sia. Bikin bisnis yang ada bunyi dan bola, misalnya apa kaos jersey gitu kan? Kaos jersey, apalagi jualan apa pernak-pernik bola gitu kan? Apa misalnya versi kita atau apa Arema atau apa yang kayak gitu loh. Mungkin jual muk keramik itu, gelas keramik itu yang ada logo klub sepak bolanya apa MU atau apa lagi gitu, Barclays atau apa gitu, saya nggak tahu sih. Nah kayak gitu itu bola. Tetap berhubungan sama jualan juga jadinya tetap ya. Jadi ya passionnya kayak gitu. Jadi misalkan kalau tadi saya pikir kamu tadi hobinya otomotif ya, misalnya otomotif ya nggak masalah juga, nggak apa-apa gitu. Hobinya ngoprek motor ya udah jadi aja misalnya ikutan balapan gitu loh, gitu. Nggak.
Enggak, ini sebagai contoh. Pak, saya mau nanya. Silakan. Tadi ditanya nggak ada. Ya, silakan, Enggak, silakan. kan saya udah ngumpulin yang tugas passion itu. Itu Nah. bener atau enggak sih Pak? Saya bingung deh, itu passion atau bukan. Kayak gini, gini. Kalau passion itu yang paling tahu tuh cuma hanya diri kalian sendiri. Kalau saya kan cuma ngebantu, ini loh toolsnya seperti ini cara tahunya seperti ini gitu. Dan itu butuh waktu gitu loh, Nur. Jadi nggak mungkin cuma mikir sehari semalam langsung tahu gitu. Tapi itu proses gitu kan ya. Proses seiring dengan berjalannya waktu, dengan ketemu orang, ketemu kerja sama kerja di kantor, atau mungkin coba-coba usaha sendiri, itu nanti lama-lama ketahuan, oh passion gue di sini gitu kan, passion gue di sini gitu. Misalkan kayak saya kan passionnya apa, misalnya buku sama kopi gitu kan contohnya. Itu juga dulu saya ngelihat saya tuh ngajar tuh pertama karena saya ngelihat dosen pembimbing saya tuh yang dulu GM marketing Matatillar, dia ngajar di kuliah S2 saya yang ngajar gitu kan. Oh dia kok asik banget ngajar tuh kayak cerita ngalir aja gitu, nggak ada apa ya. Cuma baca buku cuma satu alia dua alia, ya udah selanjutnya dia cuma ceritanya selesai. Dan kita tuh tidak merasa bosan gitu loh dengan ceritanya dia, dengan kuliahnya dia. Bahkan kita nungguin, wah ini kok bapaknya kok nggak ada, kemana? Oh lagi ke Singapura, lagi tugas, ya kecewa gitu kan. Jadi kayaknya malah kalau dia nggak hadir, kita jadi kayak kecewa gitu loh. Kecewa bukan karena rugi, tapi ya emang rugi sih, tapi aduh kayaknya ada sesuatu yang missing gitu loh pas lagi kuliah gitu loh. Nah itu seperti itu gitu. Nah itu saya coba ya, dari cara itu malah saya tertarik ya, akhirnya jadi saya ngajar gitu loh. Gitu kan, jadi dari ketemu orang, dari pengalaman gitu loh. Ya intinya sih ya coba dalami kenali dirimu sendiri gitu loh. Gitu kan. Intinya itu aja sih. Jadi kalau tadi Nur bilang salah apa enggak, tuh nggak ada yang salah. Benar, serius itu nggak ada yang salah. Bisa jadi mungkin baru tahunya mungkin nanti setelah 6 bulan lagi gitu ya, nggak apa-apa. Nah gitu kan, nggak santai aja. Tapi paling tidak kan ya kalian harus coba mengetahui, coba mengenali diri kalian tuh lebih dalam gitu loh. Gitu. Itu sih dari saya. Iya, Pak. Ada lagi? Ada lagi dari teman-teman yang lain? Ayo yang lain mau bertanggapan, boleh silahkan. Oke, boleh share screen-nya ditutup dulu aja, Nur. Oke. Gini ya, nilainya mau sekarang dikasih tahu atau gimana? Nilai Boleh, Pak. kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Boleh Pak nilainya? 1000. Mana tuh? Nggak ada ya, kelihatan nggak? Mana Pak? Kebanyakan tulisan saya. Kurang 5. Pak kurang 5. Saya mau ngomong Pak. Ya. Kan saya sebagai manusia sebaiknya bersyukur Pak dapat nilai, tapi alangkah baiknya ditambah 5 Pak. Pinter ya. Nah. Pak jadi benar Pak. Benar Pak. Ya nanti saya pikirin dah. Saya pikirkan, tapi tenang aja lah. Ya, dipikirin. Ya, jelas kan kalau kalian udah bikinnya bagus, ya nggak kayak saya sih berusaha untuk memberikan yang terbaik, nilai yang terbaik buat kalian gitu ya. Gitu. Nggak apa, saya bercanda tadi nggak apa-apa, udah ikhlas. Dalam hati beneran juga nggak apa-apa sih Pak gitu ya. Alhamdulillah. Ya oke lah. Tapi anyway bagus sih buat kalian. Gitu. Oke ya. Ini terus buat yang minggu depan, siapa nih minggu depan ya? Next week itu kelompoknya Firda ya, Firda, Farda, Ella sama Amalia ya. Oke. Oke, jangan lupa ya teman-teman ya. Itu aja dari saya. Ada lagi mau ditambahkan dari teman-teman yang lain? Mumpung masih ada 2 menit lagi. Kalau enggak, ya ditutup aja deh, Nur. Atau saya tutup aja, nggak apa-apa deh ya. Oke, baik. Terima kasih banyak semuanya teman-teman ya. Semoga sukses selalu, tetap semangat ya. Dan juga tetap jaga protokol kesehatannya.
Kita ketemu lagi minggu depan semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Thank you ya.